Ibu saya itu pembantu rumah tangga, ibu kandung saya, tukang cuci pakaian di rumah orang, Pak Gub. Jadi kita ini berjuang, dan perjuangan Partai Golkar dengan perjuangan yang betul-betul by design, pendekatannya regulasi, sehingga siapapun yang jadi menterinya ke depan, aturannya sudah ada. Yang terakhir, Bapak Ibu semua, untuk teman-teman kader Partai Golkar, saya meminta pesan agar jangan bosan-bosan untuk melakukan kerja-kerja lapangan. Pidato-pidato itu penting, tapi pidato tanpa eksekusi itu hampa. Saya meminta kepada seluruh kader, kepada seluruh pengurus, agar konsolidasi dilakukan terus-menerus. Rumus untuk bisa partai kita baik, kalau Pak Kahar punya rumus lain juga. Pak Kahar punya rumus itu tunggu 6 bulan baru dimainkan, main curi di tikungan. Itu juga boleh, itu jangan sampai hilang, itu ilmu Golkar itu. Tapi saya tambahkan rumusannya adalah setiap hari harus melakukan konsolidasi, karena konsolidasi itulah kata kunci untuk bagaimana kita bisa meraih suara ke depan. Terakhir saya ucapkan kepada TNI Polri, ucapkan terima kasih. Kami titip Partai Golkar, karena yang melahirkan Partai Golkar inilah TNI dan Polri. Zaman reformasi 99 baru barang ini kita berpisah sementara karena tuntutan. Tolong dibina, tolong dikasih masukan. Kalau ada hal-hal yang baik, tolong kita disampaikan. Kalau yang tidak baik, tolong kita diingatkan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat bermusda. Bagi calon ketua umum yang terpilih nanti, jangan lupa sebelum pleno 4 agar segera selesaikan yang belum terselesaikan. Karena saya lihat ketua-ketua DPD 2, dari wajahnya saja saya tahu ada yang belum clear. Awal ini pernah jadi calon ketua umum, jadi tahu perasaan gitu. Tapi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Tali kasih itu penting, tali kasih itu penting. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon berkenan kepada Ketum untuk tetap berada di atas panggung karena akan dilanjutkan dengan sesi pembukaan. Untuk itu kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung Sekjen DPP Partai Golkar, Waketum DPP Partai Golkar, Bapak Kahar, Bapak Doli Kurnia, Ibu Mutia Hafid, PLT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan. Kami juga turut mengundang Bapak Mukhtarudin, Gubernur Sumatera Selatan, Ketua Panitia Pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kami undang juga Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Sorry, saya lupa tadi. Sebelum kita, mana tadi Ananda tadi, dokter itu. Sini. Bapak Ibu semua, sini deh. Saya lupa tadi. Saya sedikit menceritakan khusus untuk Ananda yang IP-nya bagus ini. Saya ini punya kemiripan dengan dia. Sini. Hidupnya dia ini mirip sama saya. Ibunya sebagai apa, Ibu? Asisten rumah tangga, Pak. Asisten rumah tangga itu bahasa lain dari pembantu rumah tangga kan? Jangan kamu malu. Ibu saya itu pembantu rumah tangga, ibu kandung saya, tukang cuci pakaian di rumah orang. Dan saya nggak pernah malu untuk mengatakan itu. Ayah kamu kerja apa? Sedang nggak kerja lagi, Pak, karena kecelakaan. Buruh dulu, buruh bangunan. Buruh apa? Buruh bangunan. Buruh bangunan sama. Ayah saya buruh bangunan, gajinya 7.500 per hari. Mulai hari ini, kamu jangan merasa minder untuk ketemu sama anak gubernur, apalagi anak menteri. Nggak boleh. Karena mereka belum tentu lebih baik daripada kamu. Dan kamu harus punya keyakinan. Kamu harus punya keyakinan bahwa yang bisa
membuat kita beda dan hidup lebih baik, itu bukan orang lain, kita sendiri. Saya ceritakan ini ketika saya mencalonkan Ketua Umum HIPMI tahun 2014. Ketua Umum HIPMI itu kalau bukan anak konglomerat, anak jenderal, anak menteri. Kalau dia bukan anak itu nggak bisa jadi Ketua Umum HIPMI. Maka kemudian 2014 saya mencalonkan diri jadi Ketua Umum HIPMI. Waktu itu hampir semua orang nggak percaya. Dan orang underestimate semua, anggap enteng macam-macam. Tapi saya katakan untuk mereka, boleh orang tua kalian hebat, boleh om-om kalian orang hebat, belum tentu kamu lebih baik daripada saya. Dan saya taruh. Saya ikut kompetisi itu dan 2 kali munasnya. Munas pertama di Bandung, saya begitu lihat menang tipis, kalah tipis, deadlock. Lanjutkan di Bogor. Dan kemudian itulah pertama Ketua Umum HIPMI yang dari keluarga konglomerat. Itu pertama itu, bukan dari konglomerat tapi konglomerat. Jadi kamu nggak boleh ini ya. Sekarang saya mau tanya kamu sekarang hebat. Terima kasih kepada teman-teman DPR Sumsel ya, makasih banyak, makasih. Kamu IP-mu 3,91, itu bedanya kamu sama saya. Perbedaannya cuma di situ. Latar belakang keluarga sama nih. Bedanya IP saya S1 itu nggak sampai 3, cuma 2,75 gitu. 2,75 atau 2,8. Mungkin gara-gara itu juga UI nggak percaya kalau saya bisa cum laude, kira-kira begitu. Kamu hebat ya. Sekarang minta apa? Mau jadi apa kamu sekarang? Mimpi kamu setelah pendidikan kedokteran mau apa lanjut? Saya mau lanjut spesialis, Pak. Mike. Nah, kita mau dengar ini. Kita lihat orang itu harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Izin Pak Gub ya, karena ini anak angkat dari Golkar soalnya. Setelah ini mau jadi apa? Mau langsung kerja atau mau apa? Izin Bapak, yang pertama saya ingin menyelesaikan pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya berencana untuk bekerja dulu, Pak. Saya ingin membangun karir saya ingin membangun nama saya. Dan nanti kalau misalnya saya ada rezeki, saya ingin membangun klinik dokter tanpa tarif untuk masyarakat kurang mampu. Nggak, kamu mau kerjanya di mana? Maksudnya mau jadi PNS atau kamu praktik umum? Mau PNS dulu, Pak. Kenapa mau jadi PNS? Gaji kecil kok. PNS itu gaji kecil. Kenapa mau jadi PNS? Karena saya ingin mengabdi, Pak. Saya mendapatkan beasiswa ini dari Indonesia, saya ingin kembali untuk Indonesia, Pak. Itu alasannya mulia sekali. Nanti habis ini, kapan kamu wisuda? Izin Bapak, insya Allah di bulan April tahun 2028, Bapak. 28? Iya, Bapak. Masih koas, Bapak. Jangan-jangan, waduh, lama kali, kenapa kok tidak percepat aja? 2028, Pak Gub jadi gubernur sampai tahun berapa? 2030. Oh, masih bisa lah, masih aman. Udah negosiasi nih kita, masih bisa. Selain itu apa? Yang kamu butuh sekarang? Spesialis, Bapak. Oke, spesialis nanti, itu nanti urusan saya ya. Saya kasih kamu beasiswa sampai selesai, ya. Spesialis. Selain spesialis kan kamu spesialis dulu baru buka praktek kan? Atau mau langsung praktek? Kalau dulu saya inginnya membuka praktek dulu, Bapak. Di mana kamu buka praktek? Saya ingin membangun di asal daerah saya, Kabupaten Banyuasin, Bapak. Banyuasin. Musi Banyuasin. Banyuasin, Pak. Banyuasin. Iya, Pak. Ya udah, kau buatkan proposalnya. Kalau kau bikin praktek, nanti kasih ke saya lewat Pak Wihaji, nanti tak bantu ya. Oke. Udah. Ya. Jangan minder-minder, kau kok jangan begini-begini. Percaya diri gitu. Kau begini-begini terus nanti. Bupati. Oh, wakil bupatinya ada, Ibu wakil, carikan tanah ya, aku yang bangunkan tempatnya. Ya. Bagus. Mulia cita-citanya, bagus. Suka saya ya. Sukses ya, salam untuk ayah ibumu ya. Saya doakan kamu jadi Menkes suatu saat. Kau insya Allah jadi Menteri Kesehatan ya. Nah,
Baik Bapak dan Ibu, pembukaan